Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan, sehingga di sore yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita usahakan, duduk kita di majelis ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat wassalam marilah kita curahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan belajar kitab Tauhid. Kita sudah masuk ke bab asy-syafa'ah, yaitu syafaat, yang semua manusia itu akan masuk ke fase tersebut, walaupun nanti ada tahapannya. Paling tidak ada sekitar 13 tahapan yang akan dilalui oleh manusia, yang 2 telah dilalui dan kita nggak tahu, nggak ingat apa itu, alam ruh sama alam kandungan rahim, dan kita nggak tahu. Dan yang menjadi penentu adalah yang sedang kita jalani, yaitu alam dunia, yang dimana kita akan menentukan langkah berikutnya. Apakah kita akan menentukan langkah kita lancar, mulus, atau semakin sulit, yaitu kita di dunia ini. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus belajar, meningkatkan keimanan dan pengetahuannya, maka insya Allah dia akan mudah untuk melewati fase-fase berikutnya. Namun yang nggak mau belajar, nggak mau bertakwa, nggak mau beribadah, maka akan semakin berat. Wis nang dunia berat, ngolet duit angel, tambah nang akhirat. Mending kalau seandainya di dunia wis ngul angel, namun rajin ibadah, insya Allah akan mudah dan berakhir dengan indah. Namun wis nang dunia rekasa angel, tambah-tambah orang gelem ibadah, naudzubillah, wis tambah orang kena. Maka kita walaupun yang hidupnya enak ya alhamdulillah, yang mungkin lagi diuji Allah dengan ujian yang masya Allah ya, paling tidak kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita berusaha sepenuh tenaga kita untuk beribadah kepada Allah. Dan kita di malam hari ini juga termasuk kita untuk belajar bagaimana kita menjadi hamba yang baik. Dan kita sudah di dunia. Lalu langkah selanjutnya yang keempat, berarti kalau sudah di dunia kita akan masuk alam kubur. Sudah di alam kubur, ada yang sedikit waktunya, kayaknya kok nembeke sebentar sudah lanjut alam lain. Ada yang mungkin lama, terasa lama sekali, karena penuh dengan siksaan. Setelah disiksa juga nggak kepengen selesai. Karena apa? Dia tahu kalau seandainya di alam kubur sudah disiksa, maka akan semakin berat langkah selanjutnya. Karena barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia disiksa di dalam kubur, maka siksaannya paling tidak akan dibukalah pintu neraka. Kuburannya akan disempitkan dan didatangkan amal buruknya yang sangat bau busuk, sehingga dia akan tersiksa selama-lamanya kayak gitu. Sehingga dia tahu bahkan hari selanjutnya akan semakin berat, sehingga dia nggak kepengen datang hari kiamat. Ya Allah, lamakanlah hari kiamat. Sedangkan orang yang beriman, dia akan dijembarkan kuburnya, dipadangkan kuburnya, didatangkan amal baiknya, dibukakan pintu surga. Sungguhnya pintu surga itu dapat dicium bau harumnya selama 100 tahun perjalanan. Harumnya bisa sampai ke kuburannya, sehingga dia akan rindu
dengan hari yang selanjutnya. Dia berdoa, ya Allah cepatkanlah hari kiamat. Sudah alam hari kiamat selesai, baru akan ada hari kiamat ditegakkan. Semua manusia, semua makhluk hidup akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berarti kelima. Yang keenam adalah hari kebangkitan. Sudah selesai manusia dimatikan oleh Allah, semua makhluk dimatikan oleh Allah, akan dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi semuanya, selesai, lalu mereka akan digiring. Yang keenam kan berarti hari kebangkitan. Lalu mereka akan dikirim ke mahsyar. Di situ di alam mahsyar yang sangat lama. Di padang mahsyar itu begitu lamanya, nggak tahu kapan lamanya, nggak tahu apa yang akan dia lakukan, karena hanya nunggu tok, nggak ada kegiatan apapun, hanya nunggu. Bukan hanya nunggu tok, wis nunggu. Banyak orang yang tersiksa karena matahari didekatkan 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil itu celak mata, ada yang 1 mil ya hitungan, berarti sekitar 1/4 kilometer kayak gitu diturunkan. Berarti panasnya gimana? Wong si kari lagi hawane panas mbok, kipasan. Pokoknya panas intinya kayak gitu. Ini apalagi matahari sangat didekatkan sehingga orang-orang banyak mengeluarkan keringat, sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tergantung amalannya. Ada yang cuma paling 1 leher, ya namun jenengane seleher ya tetap tersiksa. Ada yang cuma sepinggang, ada yang paling sepolok kayak gitu. Mereka tergantung amalannya, dan ini nggak tahu berapa lama, mungkin ada ratusan tahun, jutaan tahun, nggak tahu. Pokoknya nggak tahu kapan lamanya di padang mahsyar, karena nggak ada penentuan hari di situ. Pokoknya hanya nunggu sampai nanti datanglah syafaat yang akan kita bahas. Syafaat ini berarti yang ke-8, syafaat. Nanti kita akan ceritakan gimana panjangnya orang-orang itu nggak tahu kapan mereka mencari nabi-nabi mereka, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka minta pertolongan syafaat, namun mereka nggak bisa. Hanya Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat saat itu. Yang minta syafaat hanya kepada Allah, nggak bisa minta kepada Rasulullah. Rasulullah hanya minta kepada Allah, yang nanti Allah bisa memberikan syafaat kepada siapa yang dia kehendaki. Syafaat kalau saya gambarkan itu ibarat kalau rekomendasi lah kayak gitu. Kita kalau kepengen ketemu presiden, kepengen jaluk sumbangan, sehingga lagi zamannya sumbangan, mumpung pilkada, pilgub, pokoknya banyak sumbangan nih gitu, banyak orang minta sumbangan. Kira-kira kalau nggolet sumbangan ming presiden, jigi-jigi ming Istana Merdeka, langsung oleh hapura? Ya ora bisa, jigi-jigi dikit nggak bawa stop map lebungan nak, ya nang pas pamres cekel. Paling dah harus orang yang dekat dengan presiden itu siapa, kita hubungi dulu. Oh ternyata Pak Fulan ini dekat dengan presidennya, asistennya, maka minta tolong aku kepengen ketemu presiden, kepengen curhat gitu. Maka nanti dijadwalkan, mungkin hari ini jam segini dijadwalkan baru bisa ketemu. Namun kalau ijik-ijik ngolet presidennya kepengen ketemu ya angel. Syafaat sama, kalau minta pertolongan, minta syafaat, minta ampunan kepada Allah, nggak bisa saat itu. Ada tahapan yang harus mereka lalui. Rasulullah dulu SAW yang bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan solawat yang sangat lama. Ini yang ke-8. Kita lanjutkan dulu. Yang ke-9 hisab. Sudah syafaat selesai, baru manusia akan dihisab satu-satu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, diadili. Lalu setelah selesai, itu pun satu-satu perlihatkan di hadapan seluruh umat. Kalau dipanggil satu-satu berapa juta orang, mungkin berapa triliun orang dari zaman Nabi Adam dan sampai akhir zaman berapa orang,
didatangkan satu-satu, kita hanya nunggu lihat orang-orang, ternyata ada orang yang kita kenal, maka akan kita lihat, oh mbok ijik-ijik aku ada pahala di orang itu, nanti kita ambil. Seperti jalannya juga kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya hidupnya dari mana, untuk apa, penghasilannya gimana, nanti akan dilihat oleh orang-orang, ternyata kita banyak kesalahan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang, naudzubillah. Lalu akan sudah dihisab selesai, dikasih kitab catatannya. Yang orang yang beruntung adalah yang dikasih kitab dengan tangan kanannya. Yang nelangsa adalah yang dikasih dengan tangan kirinya, dari tangan kirinya. Sudah dikasih catatan, lalu akan ditimbang catatan tersebut, berat yang mana. Setelah itu melangkah lagi ke telaga Rasulullah SAW. Bagi kaum muslimin, orang-orang kafir gimana? Mereka nggak akan ada tahapan ini, orang-orang kafir. Mereka langsung dikiring ke neraka dulu, nggak ada yang namanya hari kasih catatan, nggak ada mizan, mereka langsung dikirim ke api neraka langsung. Maka orang muslim akan ditunggu oleh Rasulullah SAW di telaga Rasulullah SAW. Mereka akan minum dari telaga tersebut, yang dimana airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan sangat segar. Barang siapa yang minum sudah nggak akan pernah haus lagi selamanya. Dan orang yang ngaku Islam ternyata mereka melakukan amalan bid'ah, mereka akan diusir oleh Rasulullah SAW. Walaupun hanya ikut-ikutan, bukan yang membuat, namun mereka termasuk pelakunya. Dia tahu ini bukan dari Rasulullah SAW, namun karena dunia lah orang kepenak lah diundang tanggane masa ora teka kayak gitu, maka ya itu balasannya besok di sini. Mereka akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Setelah sudah minum di situ singgah, akan melewati Sirat. Nanti ada kontoriroh dan lain sebagainya. Nanti dia akan menentukan ini masuk ke surga atau masuk ke neraka dahulu. Ini langkah-langkah yang akan ditempuh. Kita akan kembali ke syafa'ah. Syafa'ah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita supaya memberikan peringatan kepada sesama muslim saudara kita bahwa besok akan ada syafaat. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang solih sekalipun yang sudah meninggal. Bukan hanya orang solih, bahkan sekelas nabi sekalipun, maka enggak boleh dimintai tolong. Kalau orang solih diminta minta doanya boleh. Orang solih yang masih hidup diminta doanya boleh. Bahkan bukan hanya orang solih, wong sesama saja walaupun nggak soleh minta doanya lah ya, kan banyak. Minta doanya lah ya, iya boleh. Apalagi ke orang yang soleh itu jauh lebih boleh. Namun kalau sudah meninggal dunia maka nggak boleh dimintai tolong. Walaupun doa, walaupun pernah saya dengar sendiri dan kayaknya saya pernah ceritakan dulu. Ada orang yang lagi di kuburan dan saya lagi di situ. Terus orang tersebut jagong. Dia bilang, "Pak, ngesuk anaknya aku arep disunati," gitu. Ngomong karo mau mati. Orang-orang mau orang kuburan dan saya dengar gitu. Dan yang mintanya ke orang yang sudah meninggal dunia. Minta didoakan, walaupun bukan minta ke orang tersebut, tapi mintanya supaya didoakan besok kapan sunati anaknya kayak gitu. Dan ini yang nggak diperbolehkan. Minta ya kepada orang yang masih hidup, minta didoakan. Dan kita kasih peringatan kembali ke syafa'ah. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa andir bihil ladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Dan berilah peringatan dengan wahyu itu terhadap orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat.
sedang mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung dan pemberi syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang dapat memberi syafaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan, qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya hak Allah lah syafaat itu seluruhnya, hanya milik Allah saja syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Artinya banyak yang akan memberi syafaat besok di hari kiamat. Akan banyak yang memberi syafaat, namun kecuali sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama belum diizinkan oleh Allah, maka nggak akan ada yang bisa memberi syafaat. Contoh, Al-Quran hujjatul laka alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu, menjadi penolong bagimu, dan atau menjadi musuh bagimu. Kalau di dunia Al-Quran hanya ditaruh saja di rak, nggak pernah dibaca dengan bangga, kayak Al-Qurannya masih bersih kayak gitu. Mending Al-Qurannya sing meletak. Kan banyak Al-Quran yang kalau setiap hari dibaca, insya Allah pinggirannya ngene apa? Tritipan ireng. Dan ini harusnya menjadi kebanggaan. Kalau saya lagi namu, saya pernah namu kayak gitu, Al-Qurannya itu tritipan kayak gitu, ireng-ireng, dan saya senang kayak gitu. Oh, berarti ini rajin dibaca. Namun sayangnya yang rajin baca hanya wong tua-tua tok banyakan. Sing nom HP ini, sing layar wis mulai pada keton ya touchscreen-nya kena tangan kayak gitu. Sedangkan Al-Qur'annya enggak ada tritip-tritipnya. Dan ini akan menjadi hujah besok. Menjadi syafaat kepada orang yang membacanya. Atas izin Allah silahkan kamu bersyafaat. Seharusnya dia sudah menyerah dah, saya sudah sedikit pahalanya. Ternyata Al-Quran memberi syafaat. Dulu dia membaca saya saat orang-orang lagi tidur. Setiap maghrib dia membaca saya. Maka kasihlah dia syafaat ya Allah. Maka orang ini akan diangkat karena dia membaca Al-Quran. Atau sedekah yang dia sedekahkan, maka sedekah akan menjadi saksi. Kepriwe sih jadi saksi ini? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu Al-Quran itu kasih saksinya gimana, nggak tahu. Yang jelas kita percaya bahwa mereka akan bersaksi. Bahwa kalau kita sedang perjalanan ke gunung, nggak ada orang sedikit pun yang menyaksikan kita, dan kita sholat di sana, maka batu yang akan menjadi saksi. Dia adzan di situ, dia sholat di situ, maka batu dan pepohonan akan menjadi saksi bagi dia. Dulu dia pernah sholat di saat waktu yang berat, karena gunung kan berat, adem-adem kayak gitu, dia tetap menjalankan sholat, maka dia akan menjadi saksi mereka. Dan Rasulullah SAW juga akan menjadi saksi bagi umat-umatnya. Maka jangan remehkan kebaikan yang kita lakukan, walaupun hanya sedikit, bisa jadi mereka akan menjadi syafaat kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nggak boleh minta syafaat kepada makhluk di dunia yang tujuannya untuk akhirat, maka nggak boleh. Kan banyak orang yang mengklaim besok kalau kamu menjadi pengikutku, besok dijamin masuk surga. Barang siapa yang masuk dalam besok di dalam kuburan ngomong muridnya si fulan, maka akan selamat, maka nggak boleh. Maka ini menjadi ayat, menjadi bantahan. Faedah ayat ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang mencari syafaat dari para makhluk. Mereka kan menyembahnya kepada berhala, kepada nabi-nabi mereka, kepada Lata, Uzza, dan akan menjadi bantahan. Yang kedua, bahwa semua syafaat itu hanya milik Allah semata.
maka wajib mencari dan memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penjelas tentang keagungan dan kebesaran Allah serta ketundukan para makhluk kepada kekuasaannya. Dan ayat kedua adanya penetapan syafaat bagi siapa yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Maka kita kan sering kalau di sholat berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Besok jauhkanlah, atau Allahumma kalau biasanya ada doa yang lain, Allahumma hasibni hisaban yasiro, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu doa-doa di akhir sholat. Maka minta hanya kepada Allah. Allahumma ya Allah hasibni hisaban yasiro, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Ini juga kalau di sunnah juga, kalau sebelum at-tahiyatulillah terkadang kan ada imam yang bacaannya panjang, maka perbanyak doa di situ. Bicara Allahumma hasibni hisaban yasiro, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah, atau doa-doa yang lain yang kita inginkan, maka perbanyaklah doa. Dalam ayat yang lain surat An-Najm ayat 26, wa qaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sudah Allah mengizinkan untuk memberi syafaat bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan diridhoi. Banyaknya malaikat pinten, Bu? Pinten, Pak? Malaikat 25. Ada yang mengatakan malaikat 10 tok. Kan kita pernah gambarkan dulu saat iman kepada malaikat. Nggak ada yang bisa menghitung malaikat. Yang hanya ada kita gambaran. Gambarannya apa? Malaikat itu di atas langit, setiap jengkal itu ada malaikat di situ. Di atas langit setiap jengkal ada malaikat. Langit lebih besar daripada bumi. Ada 7 lapis. Banyaknya ya sudah kalau gampangannya hitung. Di atas langit ke-7 ada Baitul Ma'mur. Setiap hari di situ ada 70.000 malaikat yang masuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah beribadah keluar. Besok hari berganti lagi, ada yang masuk, ada yang keluar. Dan setiap yang sudah keluar nggak akan pernah masuk lagi. Dan itu setiap hari bergantian, dari awal diciptakan sampai besok hari kiamat. Berarti berapa hari, berapa jumlah malaikat? Nggak ada yang tahu, wallahu a'lam. Itu jumlah banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sebanyak itu dikatakan, dan betapa banyak malaikat di atas langit, syafaat mereka tidak sedikit pun tidak berguna. Banyaknya malaikat itu nggak berguna, nggak bisa memberi syafaat. Masa malaikat langit memberi syafaat kita sih gimana? Apa bisa memberi syafaat? Bisa, karena nggak semua makhluk yang di bumi, yang terkenal di bumi itu terkenal di langit. Namun bisa jadi orang yang nggak terkenal di bumi sama sekali, namun mereka terkenal di atas langit. Siapa itu? Orang yang berinfak, salah satunya orang yang berinfak dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Maka malaikat langit maka akan menyebut-nyebutnya orang tersebut. Orang yang belajar di sini juga. Orang yang belajar bukan hanya di sini, umumnya orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan disebut namanya. Dan mereka akan mengenal, oh si fulan, oh si fulana. Mereka akan terkenal di atas langit. Uwais Al-Qarni, banyak orang saat itu nggak tahu siapa dia. Dia hanya seorang yang berbakti kepada ibunya. Nggak ada yang mengenalnya, namun beliau terkenal di atas langit. Dia nggak terkenal seterkenal orang-orang pada zaman itu, namun dia terkenal di atas langit dan akan terkenal setelahnya karena amalan beliau. Dan beliau nggak mau terkenal.
saat beliau sudah mulai terkenal, beliau menghilang, nggak kepengin terkenal, namun mereka akan terkenal di atas syariat. Dan orang yang seperti itu akan dibela oleh para malaikat setelah mendapatkan syafaat dari Allah. Sudah diizinkan oleh Allah, maka akan mendapatkan syafaat dari para malaikat. Dan kita kepengin kados niku napa mboten? Ya kepengin. Makanya sembunyikan ada amalan-amalan kita. Ada sebagian amalan yang disembunyikan, namun sholat nggak boleh disembunyikan. Sholat wajib ya datang ke masjid, lainnya kepengin terkenal lah sholatnya nang omah bae men ora pada buruh, ya itu salah berarti. Sholat ngaji ya berarti harus terlihat. Berarti kalau yang nggak terlihat ya sholat sunnah di rumah disunahkan. Wah, kalau bisa nggak terlihat oleh istri kita, nggak terlihat oleh suami kita, itu lebih bagus. Sholat ya Allahu Akbar, pada tidur kita sholat sendiri, itu lebih bagus lagi. Terkadang kalau seandainya lagi sholat malam, pasangan kita tangi, wah beneran lagi sholat kayak gue kan keton soleh apa kan solehat, walaupun terkadang kayak gitu. Maka kalau seandainya kita sholat utama nggak ada yang melihat, itu lebih utama lagi. Itu malaikat yang begitu banyaknya, mereka nggak dapat memberi syafaat kecuali sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 22 sampai 23, wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Dan mereka tidak mempunyai suatu andil apapun dalam penciptaan langit dan bumi. Ini lagi berbicara kepada kaum musyrikin yang mereka menyembah berhala. Maka Allah berfirman, tidak ada yang mempunyai satu andil apapun dalam penciptaan langit dan bumi, serta sama sekali tiada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Nggak ada yang menjadi pembantu atau merewangi Allah menjadikan alam semesta ini, nggak ada. Maka syafaat tidaklah berguna di sisinya kecuali bagi orang yang telah diizinkan untuk memperoleh syafaat itu, sehingga apabila ketakutan dari hati mereka telah dihilangkan, mereka berkata, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini bantahan kepada kaum kafir Quraisy yang mereka menyembah kepada selain Allah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan, perkataannya panjang, saya langsung membaca artinya. Beliau berkata, dari selain dirinya Allah menafikan segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin. Dia menafikan adanya kekuasaan atau sebagian kekuasaan tersebut pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adanya pembantu bagi Allah, sehingga tiada lagi yang tersisa kecuali syafaat. Oleh karena itu dia menjelaskan bahwa syafaat itu tidaklah bermanfaat kecuali kepada orang yang telah Rabb izinkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidaklah dapat memberi syafaat kecuali bagi orang yang telah Allah ridhoi. Syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin inilah yang tidak akan ada pada hari kiamat, sebagaimana dinafikan oleh Al-Quran. Nabi SAW juga mengabarkan bahwa pada hari kiamat beliau datang bersujud kepada Rabb. Rasulullah SAW datang, kan dimintai syafaat oleh bukan hanya kaum muslimin, seluruh manusia minta kepada Rasulullah SAW supaya minta kepada Allah supaya mereka dihisab. Lalu Rasulullah SAW datang bersujud kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghaturkan segala pujian kepadanya tanpa memulai dengan memberi syafaat. Maka tidak katakan kepada beliau, karena Rasulullah SAW beliau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud lama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang belum pernah
beliau ucapkan di dunia dengan pujian yang sangat lama. Lalu Allah berfirman, angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya engkau akan didengar, mintalah niscaya engkau akan diberi, berilah syafaat niscaya syafaatmu akan diterima. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, supaya silahkan berilah syafaat. Baru saat itu mulai dihisab satu-satu, karena begitu lamanya orang-orang menunggu sehingga mereka pada kepayahan saat itu minta kepada Rasulullah supaya segera ditegakkan hisab. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, siapakah manusia yang akan berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hatinya, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dialah orang yang paling beruntung, yaitu kaum muslimin yang mereka mengucapkan syahadat ini. Dan juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disunahkan juga hari ini. Berarti hari apa ini? Jumat. Kalau sudah maghrib berarti hari Jumat, disunahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan solawat yang banyak, nggak ada jumlahnya. Silakan perbanyak solawat di hari Jumat, dari pada maghrib sampai maghrib lagi. Dan faidah yang kita ambil dari bab ini, pertama, syafaat kubro yang khusus dimiliki Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaat untuk manusia ketika di padang mahsyar, agar Allah segera memutuskan perkara seluruh manusia dan mengistirahatkan mereka dari tempat penantian mereka di padang mahsyar, supaya ditegakkan. Dan akan dimulai, yang dipanggil dulu hanyalah kaum muslimin dulu yang akan dihisab dulu. Sehingga kalau sudah dinamakan kaum muslimin, mereka yang sudah bersyahadat mengikuti Rasulullah SAW, mereka akan dipanggil duluan dibanding umat-umat yang lainnya. Nabi Musa nanti, umatnya Nabi Nuh nanti, pokoknya umatnya Rasulullah SAW, umat yang terakhir namun diawalkan karena kebesarannya. Bersyukurlah kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan akan dihisab duluan, sehingga kalau yang masuk surga akan masuk surga duluan, dan yang masuk neraka juga masuk neraka duluan. Senang apa ora? Ya senang kari mlebu surga disit, tapi mlebu neraka disit ya mendingnya kenapa? Berarti kan dihapus dosanya terlebih dahulu, sehingga kalau dosanya sudah habis dahulu akan dimasukkan ke dalam surga duluan, daripada nanti wis disiksa di sini padang mahsyar, masuk neraka suwe baru dimasukkan dalam surga. Yang mending umatnya Rasulullah didulukan dulu. Mbok seneng kari dapat tiket awal-awal, mbok seneng, daripada ngantri sing paling terakhir, ya mending ngantri sing awal kayak gitu. Ini juga masuk duluan, kaum muslimin duluan, dihisab duluan. Dan yang kedua, syafaat untuk penghuni surga agar mereka segera masuk ke dalam surga. Karena nanti kalau sudah selesai dari kontoriro selesai, mereka akan menunggu di pintu surga duluan. Nggak ada yang bisa masuk duluan. Walaupun kita nanti semoga, walaupun belum masuk surga, paling ora sudah di depan surga duluan, pintu surga. Kita nggak jigik-jigik melebung surga, nggak bisa. Harus ada yang mengawali. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengetuk pintu surga duluan. Dikatakan siapa? Ini Muhammad. Maka malaikat mengatakan, kami tidak akan membuka pintu kecuali engkau yang mengetuk pintunya. Setelah itu baru kaum muslimin bisa masuk dalam surga. Ini syafaatnya. Dan syafaat berlaku kepada pelaku maksiat yang seharusnya mereka masuk dalam neraka agar dimasukkan ke dalam neraka, agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Seharusnya dia masuk ke dalam neraka, namun karena syafaat Rasulullah SAW sehingga akan dihapuskan, sehingga dia akan masuk ke dalam surga duluan. Dan syafaat bagi pelaku maksiat yang sudah dimasukkan ke dalam neraka agar bisa dikeluarkan dari neraka. Karena nanti semua orang
sudah masuk surga. Ternyata kok masih ada kaum muslimin yang masih di dalam api neraka. Maka dengan syafaatnya Rasulullah SAW, silahkan cari orang-orang yang masih ada hatinya iman secuil, walaupun hanya secuil, maka akan dicari oleh Rasulullah SAW. Maka akan dimasukkan ke dalam api neraka, maka dimasukkan dalam surga. Ini karena syafaat Rasulullah SAW. Dan yang kelima, syafaat bagi penghuni surga untuk diberi tambahan pahala dan ketinggian derajat di surga. Seharusnya surganya itu yang terakhir. Namun karena syafaatnya Rasulullah SAW, dia di hari Jumat selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena solawat kepada Rasulullah itu akan sampai walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, akan disampaikan. Maka bersyukurlah orang yang rajin syafaat, bersolawat. Ini gampangannya tabungan kayak gitu. Ternyata dia sudah banyak solawat, maka dia akan diberi pahala tambahan, mendapatkan rekomendasi gampangannya. Dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Derajatnya dulu di surga yang paling bawah karena dia rajin bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka dengan izin Allah mereka akan dinaikkan derajatnya. Surga sih wonten pinten derajate? Pinten? Piro sih ya? Kepengin sing kepira kayak gitu, makanya harus tahu. Nyusi kepira ya? Ya kita harus tahu ada berapa derajat surga. Inna fi jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya tingkatan surga itu ada 100 tingkatan. Surga itu ada 100 tingkatan, derajatnya itu ada 100. Dan yang paling tinggi dan paling tengah adalah surga Firdaus. Berarti yang pinggir ada, yang bawahnya ada. Yang atas bisa melihat yang bawah, bisa berkunjung. Namun yang bawah ora tayang ming dhuwur. Maka mintalah, kalau minta ya yang paling tinggi surga Firdaus ada. Ya Allah, aku ngisor bayar apa-apa lah, sebenarnya surga aja. Minta yang paling tinggi. Mintalah yang paling tinggi, jangan mlebu surga wis untung gitu. Ya enggak, kalau minta disunahkan minta yang paling tinggi, walaupun kita tahu lah aku ibadah kayak kiye ya. Ya udah, kita tingkatkan lagi, minta doanya yang paling tinggi. Enggak usah muluk-muluk. Kalau minta kari kepengin mobile Innova kepriwe, yus njaluk sing Ferrari sisan gitu. Kan senang. Dan yang terakhir, sahabat beliau untuk pamannya itu Abu Thalib diringankan azabnya dari neraka, seharusnya dikeram neraka namun hanya di permukaan saja. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan saya minta maaf sebesarnya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.